Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun threadingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai besok. Harinya saya mulai hari Kamis sampai batas waktu hari Senin ya. Katakanlah 5 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 10 sampai tanggal 14. Tentunya masih di bulan April 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Nanti saya akan tarik ya, energi terkuat 4 zodiak dan energi terkuat dari 4 sio ya, yang dimana akan lepas dari keterpurukan berbagai faktor ataupun berbagai masalah ya. Bisa ketika kalian terpuruk di masalah asmara akan bisa selesai, terpuruk di masalah pekerjaan akan bisa selesai, terpuruk di masalah keuangan ataupun rezeki bisa selesai ya, terpuruk di masalah kesehatan akan bisa sembuh dan menemukan obat ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana kan nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Seperti biasa, seperti ya, biar tidak lama-lama saya akan menarik dulu energi kalian. Semoga bisa selaras.
Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik ya energi kalian ya, ataupun clue ataupun alur cerita kalian dulu ya, biar bisa dipahami. Oke sobat ya, sekarang kita lihat ya untuk clue yang pertama dulu ya. Ini ingat ya, ini buat semua sahabat di cenderung batin, tetapi terlebih-lebih khususnya nanti yang terkoneksi di 4 sio dan 4 zodiak ya. Kita lihat untuk clue pertama. Di sini muncul petunjuk 9 pedang. Ada seseorang sedang terbangun, sepertinya ya orang ini sedang terbangun dari tidur ya, dan sampingnya ada 9 pedang ya, ada lambang 9 pedang. Lalu kedua, di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan di sini. Ketiga, muncul petunjuk clue Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati. Keempat, muncul petunjuk The Pool, ada seseorang berjalan ya, tetapi tidak melihat ke depan. Ini orang ini jalannya sedang terputus ya. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan petunjuk ya. Ini clue pertama ya, muncul 9 pedang. Barusan saya deteksi, saya rasakan dengan energi rasa ataupun saya terawangkan di sini banyak petunjuk-petunjuk ya, yang memberikan sebuah sinyal bahwa sekali lagi banyak dari sahabat di cenderung batin ya, terutama nanti yang terkoneksi di 4 zodiak dan 4 sio. Ini kelihatannya banyak dari kalian yang sedang adanya sebuah problem, yang adanya sebuah masalah ya, gitu loh, ataupun mungkin konflik yang saya rasakan. Bahkan saya merasakan di sini energinya cukup ya, kalau dikatakan berat ya ada juga sih yang berat di sini. Gitu loh. Ada juga yang berat. Kenapa seperti itu? Karena di sini memang betul-betul keadaannya itu memang bisa dikatakan rumit juga di sini. Entah yang sesuai tema ya, entah yang menjalin hubungan asmara, kelihatannya ada pihak ketiga juga di sini. Ada kekacauan di sini. Ya. Saling blokir lah, saling menjauh lah, ya, ataupun saling perang dingin dalam arti jarang komunikasi ya. Entah kalian yang single ini kelihatannya susah mendapatkan pasangan, yang berpacaran bermasalah ya, mungkin diem-dieman, yang menikah juga begitu ya. Nah gitu loh, saling adanya sebuah konflik lah, ada perselisihan lah, itu yang saya rasakan. Jadi bisa dikatakan kalian ini akhirnya apa? Akhirnya ada sebuah beban, entah beban secara suasana pemikiran ataupun beban secara suasana kebatinan ataupun hati. Ini energinya cukup berat loh sobat. Terkadang kalian pun apa ya, sulit untuk melupakan ketika memang kalian betul-betul terhantam sebuah problem ataupun masalah di sini. Ini yang saya rasakan gitu loh. Seakan-akan adanya frustasi. Nah, ya. Apalagi di faktor pekerjaan. Entah mungkin kalian susah berkembang, ataupun yang jualan sendiri ada penurunan lah. Ya. Lakunya itu tidak seperti dulu ataupun kemarin. Ada juga yang yang dimutasi. Itu yang saya lihat semua loh. Yang dimusuhi, entah kalian dimusuhi teman sepekerja kalian, entah dengan atasan kalian. Ini kira-kira seperti itu. Itu kalau ditarik dari unsur pekerjaan. Gitu loh. Susah bangkit ya di sini. Makanya intinya seakan-akan kalian ini kebingungan gitu loh. Bahkan sampai terkadang itu sulit ya untuk dibuat istirahat, untuk dibuat tidur sulit. Sulitnya seperti apa ya? Karena kalian ingin mencari solusi di sini. Banyak beban. Itu kalau dilihat dari faktor pekerjaan. Kalau dilihat dari faktor keuangan ataupun rezeki sama di sini. Kebutuhan kalian ini saya rasakan cukup besar juga di sini. Banyak kebingungan ya.
mau mencari kemana untuk menutupi sebuah kebutuhan-kebutuhan. Entah waktunya membayar ini, membayar itu, untuk membeli ini, membeli itu ya. Nah gitu. Karena apa? Karena yang saya rasakan sekali lagi, pemasukan sama pengeluaran hampir tidak imbang di sini. Banyak sekali pengeluaran, ya, tetapi pemasukan kalian minim lah di sini. Apalagi banyak juga ini yang saya rasakan, ini kelihatannya kalian waktunya banyak yang membayar sebuah angsuran. Itu yang saya lihat ya. Seperti itu. Itu kalau ditarik dari faktor keuangan. Serasa macet ya. Gitu loh. Sudah lari sana lari sini untuk mengais sebuah rezeki, ternyata apa? Masih belum bisa maksimal. Terkadang ada pemikiran, ada beban di situ. Kapan waktunya stabil ya. Karena memang mau nggak mau kebutuhan ini cukup mendesak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dilihat dari faktor kesehatan sama. Saya tadi merasakan ataupun sempat melihat ya. Ini ada beberapa ini ya yang sakit ya kelihatannya. Cuman masih sulit menemukan sebuah obat. Ya mungkin secara fisik dilihat sepintas ya sehat, sehat walafiat. Tapi orang ini merasakan sakit. Nah gitu loh. Banyak juga ini yang seperti itu. Ya, banyak juga. Jadi bisa dikatakan orang ini ataupun mereka-mereka ini berharap akan menemukan obat penyembuh ataupun obat penawar di sini. Nah, itu yang saya rasakan ataupun yang saya lihat. Banyak juga kebingungan karena bisa dikatakan sakitnya nih kok apa ya kok tidak kunjung sembuh. Nah itu kalau dilihat dari faktor kesehatan, adanya penurunan energi. Karena apa? Karena memang bebannya ya beban luar biasa di sini. Itulah yang bisa menimbulkan sebuah penyakit ataupun energi-energi yang negatif itu malah sangat bersarang gitu loh. Malah sangat masuk di dalam diri kalian. Kira-kira seperti itu ya. Karena kunci kalian sudah terlihat di sini ada 9 pedang, artinya banyak sebuah beban ataupun problem ataupun konflik yang sedang kalian hadapi. Bahkan mungkin sudah kalian rasakan di sini. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Ini banyak sekali loh, khususnya yang terkoneksi di 4 zodiak 4 siu. Kalian merasakan seperti yang saya informasikan. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut untuk clue yang kedua. Di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ini kalau saya rasakan ya energinya tadi ya. Kan semua tadi sudah saya rasakan energinya, sudah saya terawangkan. Nah, ini kalau saya rasakan di sini sekali lagi banyak juga dari sahabat di channel Ruang Batin ataupun nanti yang terkoneksi di 4 zodiak 4 siu. Sebetulnya kalian apa ya terbantukan semesta loh di sini. Karena ada petunjuk bagus. Perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ini sebetulnya berpihak sama kalian. Ya hanya saja mungkin kalian apa ya kurang bisa menangkap sebuah sinyal-sinyal gitu loh. Kalau saya lihat sih sebetulnya banyak loh kalian ini yang sudah mendapatkan warning ya dari semesta, mendapatkan petunjuk, ini solusinya, ini jalan keluarnya, bagaimana biar tidak semakin terpuruk itu sebetulnya kalian sudah diberikan petunjuk. Atau mungkin kalian saja yang kurang peka di sini untuk bisa menangkap petunjuk tersebut. Artinya gini ya, bagaimana sih kita mendapatkan petunjuk kok kurang peka? Misalkan gini, kalian terhantam sebuah masalah, entah faktor apapun itu. Terkadang pikiran dan hati kalian ini sudah digerakkan, sudah ada yang memberitahu, oh nanti solusinya seperti ini. Yang saya jalankan langkah-langkahnya nanti seperti ini biar cepat selesai masalah saya. Nah, ya itu tadi terkadang kalian kurang peka di situ, kurang menjalankan ataupun mungkin kurang cepat untuk bisa menjalankan apa yang sudah menjadi petunjuk dari energi rasa itu. Nah, seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya masalah kepositifan, masalah penyelesaian ya ini kandas juga akhirnya. Kalian sering terhantam masalah terus akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi bisa dikatakan roda keberuntungan ya ataupun Dewi Fortuna ini akhirnya banyak yang terlewatkan dari kehidupan kalian. Ya, karena mungkin kalian kurang peka, kurang bisa mengikuti secara pemikiran, kurang bisa mengikuti secara intuisi ataupun feeling lah, ataupun energi batin lah. Kalian abaikan. Ya itu tadi. Maka Dewi Keberuntungan, perputaran roda dunia yang positif
ini juga lewat saja, tidak bisa masuk. Akhirnya masalah tetap timbul. Nah, itu yang saya rasakan dan itulah ya yang saya disuruh nyampaikan seperti itu. Ya. Sekarang lanjut di clue ketiga, Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati. Ini juga sama ini ya. Ini buat semua sahabat di channel Ruang Batin, khususnya yang terkoneksi di 4 zodiak 4 zodiak. Dengan adanya petunjuk 3 pedang menusuk hati, banyak ya, banyak kekacauan, banyak gundah gulana, banyak kegelisahan, kekecewaan, kesedihan yang akhirnya kalian tanggung di sini. Karena apa? Karena kalian tidak bisa menyikapi Wheel of Fortune ini. Nah gitu loh. Ya ini, clue ketiga memberikan sinyal yang tadinya mau berhasil, yang tadinya mau terselesaikan masalah, yang tadinya mau ada sebuah keringanan beban karena mendapatkan solusi terbaik, akhirnya kandas. Yang ada apa? Kekecewaan, kesedihan, luka batin, terkadang amarah di sini. Bisa saja ini menggambarkan sebuah masa lalu kalian ya yang belum terselesaikan sampai saat ini. Jadi bisa dikatakan rasa traumatik ataupun rasa trauma dengan kejadian-kejadian masalah yang menghantam kalian. Bisa saja ini menggambarkan situasi yang dulu ya. Bisa saja ini menggambarkan situasi yang akhir-akhir ini terjadi bahkan sampai saat ini pun. Jadi ada kegagalan di sini. Apa yang kalian capai ya, akhirnya banyak kegagalan di berbagai faktor. Kira-kira seperti itu ya. Karena sekali lagi Three of Swords memberikan sebuah kekecewaan yang luar biasa. Adanya ketidaksinkronan antara yang negatif sama yang positif ini sudah tidak sinkron, lebih banyak yang negatif. Nah, seperti itu ya. Kenapa kok semua itu terjadi? Nah, ini jawabannya di kartu keempat ya. Bisa dikatakan muncul petunjuk debul. Jika muncul petunjuk debul ini bisa dikatakan ya mungkin kalian terlalu ceroboh ataupun mungkin ya terlalu ego lah. Nah, saran saya untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ataupun nantinya yang terkoneksi di 4 zodiak 4 sio, ketika menghadapi suatu masalah ya cobalah dengarkan saran ataupun nasihat dari orang lain. Jangan terlalu over percaya diri. Ya, seperti itu. Diturunkan tensi egonya. Nah, gitu loh. Kan tidak ada salahnya. Apakah tidak boleh kita percaya diri? Boleh, tetapi jangan over. Apa-apa yang over ataupun yang lebih itu kan juga menjadikan nantinya tidak bagus. Nah gitu loh. Bisa-bisa kita terperosok. Bisa-bisa kita adanya sebuah penurunan ya, dari apa yang selama ini kita jalankan gitu loh. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, bahkan yang ada keterpurukan ataupun keterperosokan, keterperosokan ataupun penurunan. Ya karena kita mungkin kurang mawas diri. Gitu loh. Kurang bisa mendengar nasihat-nasihat dari orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Ini yang harus semua sahabatnya Ruang Batin harus kalian waspadai. Debul. Sebetulnya secara apa ya? Secara faktor di sini bagus kok ya. Entah kalian yang berjalan di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan atau rezeki, entah di kesehatan, ini sebetulnya berjalan lancar. Yaitu tadi. Cuman di sini memang ada sebuah problem-problem yang menghantam, yang mungkin ini awalnya debul. Kalian banyak yang terperosok, banyak yang terjatuh, maksudnya ya terperosok ya terjatuh di sebuah beban masalah. Ya mungkin kalian ya itu tadi loh. Gitu. Tidak mau mendengar saran dari orang lain, mungkin egonya terlalu tinggi. Apalagi terlalu percaya diri yang berlebihan. Jangan seperti itu sobat ya. Biar kita tidak selalu terhantam masalah. Karena kan sering saya mengatakan terkadang saran dari seseorang itu terkadang bisa menyelamatkan kita. Nah, gitu loh. Bisa menyelamatkan kita, bisa memberikan solusi sehingga kita akan selesai dari masalah. Nah, seperti itu ya. Ini sebetulnya debul ini bagus ya. Ada kestabilan di situ, ya. Ada kebahagiaan di situ, ada pencapaian di situ. Ya mungkin itu tadi loh. Balik lagi ya. Kuncinya tekan rasa ego kalian, ya. Jangan terlalu berlebihan, tekan rasa percaya dirian, tekan kepercaya dirian kalian, jangan terlalu over. Kita
tengah-tengah saja ataupun dalam tahap stabil saja. Seperti itu ya. Oke ya, sekarang kita lihat kartu jawaban ataupun kartu konfirm, semoga memberikan sebuah sinyal bagus, memberikan tanda bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat untuk kartu kesimpulan untuk jawaban. Di sini muncul petunjuk The Empress ya. Ini ada seseorang sedang duduk ya, membawa tongkat. Ini sepertinya nampak hamil ya. Ini perutnya sedikit besar ya. Bisa dikatakan ada suatu tanda-tanda kehamilan ya di orang ini. Bentar ya, saya deteksikannya. Ya. Ini kalau saya rasakan secara energi ya, ataupun saya terawangkan barusan ya di sini. Ini syukur alhamdulillah ada kabar baik juga buat kalian di sini. Ini kelihatannya bisa dikatakan habislah gelap, terbitlah terang. Artinya akan ada penyelesaian, akan ada situasi di mana kalian menemukan kehidupan yang baru di sini. Lepas dari beban, lepas dari masalah apapun ya. Mungkin kalian yang sedang berkonflik secara asmara, ini akan bisa damai. Yang mungkin saling blokir akan bisa akan bisa terbuka lagi lah. Yang berjauhan akan bisa mendekat, yang perang dingin ya, secara komunikasi jarang-jarang akhirnya lancar komunikasinya lagi. Yang lajang ya, mungkin yang sulit ya untuk menembak pasangan yang baru, katanya kalian akan diterima ataupun akan ada balasan yang positif. Yang pacaran juga begitu, ketika kalian ada konflik ya, mungkin saling saling cemburu ataupun mungkin saling bisa dikatakan saling adanya konflik lah. Ini kelihatannya akan bisa damai lagi kok. Yang menikah juga begitu. Kalau memangnya ada pihak ketiga, insya Allah di sini pihak ketiga akan berangsur-angsur menjauh. Pokoknya bagus lah di sini di Empress. Akan ada penyelesaian, akan ada kehidupan yang baru buat kalian. Ini luar biasa ya. Ini berkah semesta buat kalian. Intinya yang merasa kesulitan akan bisa terselesaikan. Lebih-lebih mungkin kalian yang sakit ya akan bisa menemukan obat penawar ataupun obat penyembuh. Apalagi mungkin kalian yang mungkin ya susah mempunyai momongan lah. Ya insya Allah saja. Ya, di sini apa sih yang tidak bisa terjadi cepat ketika Sang Maha Kuasa sudah mengizinkan? Apa sih yang mustahil? Tidak ada. Gitu. Bisa saja yang susah mempunyai momongan meskipun dalam 5 hari ke depan siapa tahu ada tanda-tanda kehamilan buat kalian yang menginginkan sebuah momongan. Kan seperti itu. Ya. Oke ya, sekarang kita lihat sekarang kita tarik energi dari 4 zodiak dan 4 sio. Silakan berdoa. Semoga salah satu menjadi milik kalian.
Oke sobat ya, sekarang kita lihat dulu untuk zodiaknya ya. 4 zodiak yang beruntung dalam arti akan lepas dari jeratan masalah yang selama ini mungkin sedang kalian pikirkan. Itu akan bisa terselesaikan di waktu 5 hari ke depan. Ini selamat ya, kalian yang beruntung, kalian yang punya zodiak Cancer. Ini selamat lepas dari keterpurukan ya, bisa saja. Ini yang kedua, ini selamat kalian yang punya zodiak Aquarius. Mantap. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak laki-laki Sagittarius ya, ini kelihatannya energinya cukup kuat. Masih kemarin ini keluar, sekarang sudah keluar lagi. Ini Sagittarius. Yang ketiga, keempat, selamat kalian ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu, kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Mantap ya. Ini kalau dilihat secara zodiak. Sekarang kita lihat kalau dilihat secara sio yang diuntungkan. Ini selamat kalian yang mempunyai sio Rabbit ya, ataupun kelinci. Kedua, selamat kalian yang mempunyai sio Tiger ataupun harimau. Ini selamat kalian yang mempunyai sio Dog ya. Dan terakhir keempat, ini selamat kalian yang mempunyai sio Horse ataupun sio kuda di sini. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya. Dimana yang dimana ya 4 zodiak dan 4 sio ya, sudah kita lihat bersama-sama, sudah keluar. Artinya apa? Artinya ya bisa dikatakan ada sinyal kuat ya. Ketika kalian mendapatkan ataupun menghadapi sebuah konflik, entah yang ringan apalagi yang berat, insya Allah di sini kalian akan lepas dari keterpurukan sesuai dengan permasalahan kalian masing-masing ya. Jadi sesuai tema ya sobat ya, kira-kira seperti itu. Saya tadi kan mengatakan itu akan lepas dari jeratan masalah ya, yang dimana artinya ataupun maksudnya ya sesuai dengan masalah kalian sendiri-sendiri. Yang kesulitan di ya, asmara akan bisa selesai, di pekerjaan akan bisa selesai, di keuangan akan bisa selesai, di kesehatan juga sama akan bisa selesai juga. Nah, artinya akan menemukan sebuah keberuntungan kan, seperti itu ya. Oke sobat ya, apakah di luar zodiak ini dan di luar sio ini tidak ada sebuah masalah yang membuat kalian senang, tidak ada masalah terselesaikan dari jeratan masalah? Ya tidak begitu juga ya, saya berharap semua ya, apalagi yang menonton yang sudah subscribe, saya berharap semua juga akan bisa lepas dari jeratan masalah. Cuman kan ketika saya memprediksikan ataupun menerawangkan dan memang ada sebuah tanda-tanda dari zodiak kalian yang keluar ataupun zodiak yang keluar, itu hanya saja sebagai sinyal bahwa memang akan ada sebuah persentase yang betul-betul mendekati sebuah kebenaran kan seperti itu, ataupun mendekati sebuah keresionetan, hanya itu saja ya bedanya. Misalkan kalau zodiak kalian keluar, sio kalian keluar, bisa dikatakan nanti resionet 99,9%. Ketika zodiak kalian ataupun sio kalian tidak keluar, ya mungkin hanya sekitar ya 75% saja kan seperti itu. Tapi ya sama-sama berpeluang besar gitu loh. Kan ini hanya sekedar prediksi, apalagi ini general reading. Nah, makanya ketika kalian penasaran ya silakan konsul secara pribadi. Biar apa? Biar saya bisa membuka semua. Apalagi ketika kalian mendapatkan kesulitan, saya akan memberikan saran dan solusi terbaik. Ya. Lebih ketika mungkin nanti terjadi ada penutupan aura ataupun kiriman black magic dalam diri kalian, saya akan berusaha untuk menghancurkan. Nah, biar biar dinding penghalangnya hancur, dan disitulah aura kalian akan terbuka kembali, bersinar kembali, berseri-seri kembali, maka akan bisa mengundang keberkahan, ya, kerezekian, kepositifan, kebaikan dan lain-lain. Kalau kita tahan, aura kita kusam, ya, gelap, apalagi ada dinding penghalang, ya nanti apa? Nanti kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan itu akan berpindah sobat, berpindah sama yang lain. Nah, sering saya mencontohkan, misalkan di zodiak Aries, sama-sama mempunyai zodiak Aries, orang A Aries, orang B Aries. Ya ini nanti siapa yang auranya terbagus, insya Allah akan resonate. Ya, ketika yang B ini akan mendapatkan sebuah keresonetannya, berarti yang B ini auranya sedang bagus. Yang A itu ya berarti auranya sedang tertutup. Nah, tinggal di situ aja untuk cara pemahamannya. Sekali lagi ya, biar tidak bingung. Ketika zodiak kalian keluar, ya ikuti zodiak. Ketika sio kalian keluar, ikuti sio. Jadi tidak harus kedua-duanya keluar. Nah, syukur-syukur kedua-duanya keluar. Sio keluar, zodiak keluar, itu akan menjadikan sering
apa ya, sering sahabat di channel Ruang Batin itu berkomentar double strike, ya apalah itulah ya, yang penting itu akan menjadikan sinyal yang terkuat ketika kedua-duanya muncul. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, jadi apa? Jadi tidak hanya sekedar faktor keuangan, tidak hanya sekedar faktor materi itu yang akan membuat kalian senang, tetapi ketika kalian ada sebuah permasalahan di luar dari materi, di luar dari keuangan, nah ini kan menjerat kalian masalah itu. Makanya saya prediksikan akan lepas dari jeratan masalah. Tergantung masalah kalian yang kalian hadapi saat ini, sesulit apapun insya Allah di 5 hari ke depan ya, entah Kamisnya, entah Jumat, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, disitulah hari-hari keberkahan yang akan bisa menyelesaikan sebuah masalah kalian. Nah, sehingga kalian tidak dibikin sedih, tidak dibikin bingung, ya, itu tidak dibikin capek. Karena apa? Karena sudah selesai. Nah, ibaratnya hati kalian akan sudah plong secara suasana pemikiran maupun hati ataupun batin kan sudah plong karena masalah sudah clear. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, tetap ya. Intinya apapun informasi yang sudah saya berikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk, akan seperti itu. Nah terus ya di poin kedua di sini, apapun ya berita yang baik ya, gitu loh, pembacaan yang baik ya, itu intinya jadikan semangat motivasi sobat. Lebih-lebih syukuri, aminkan saja meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Nah ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya mengatakan agar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya ya, dan lekas bergerak, lekas bangkit ketika memang ada informasi yang kurang baik. Agar apa? Agar kalian lekas bangkit, lekas bergerak gitu loh, untuk bisa memperbaiki nasib yang lebih baik lagi. Nah kira-kira kan di situ letak kuncinya. Tetap ada 3 poin. 1, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, poin 2, ikhtiarkan. Nomor 3, perjuangkan. Nah, biar bagus ya. Dan satu lagi ya, apakah zodiak yang sudah keluar dan Sio sudah keluar ini terbebas dari energi negatif atau black magic atau penutupan aura? Ya tidak begitu juga. Ya. Pasti ada di sini. Gitu loh. 4 yang terkoneksi di 4 zodiak, 4 Sio, pasti ada yang terdeteksi. Maksudnya pasti ada residual energi yang masuk. Karena apa? Karena kunci kalian di 9 pedang. Ini yang memberikan sebuah sinyal bahwa banyaknya masalah, bahwa banyaknya sebuah problem ini bisa diakibatkan ya, secara logika dan di luar logika ataupun non logika. Kira-kira seperti itu ya. Ya tinggal kalian saja menyikapi. Kalau kalian zodiaknya sudah keluar, sionya keluar, terus kalian terhantam masalah, coba kalian selesaikan mencari solusi secara pemikiran. Kalau itu memang tidak berhasil ya berarti arahnya bukan secara logika sobat yang menyerang kalian, tetapi secara energi. Nah gitu loh, bisa dipahami ya. Nah, jadi intinya secara energi itulah yang menyerang kalian. Artinya ya kalian harus kalau bisa dinetral ataupun dibuka auranya. Itu akan bisa nyambung gitu loh. Jadi sekali lagi apapun masalah kalian ini balik sama kalian kok sebetulnya. Pemahamannya, pengertian ini balik sama kalian karena kalian sudah diberikan petunjuk, muncul petunjuk Wheel of Fortune. Nah, tinggal kalian menyikapi saja masalah yang kalian hadapi ini logika atau tidak. Kalau logika selesaikan logika, kalau di luar logika selesaikan energi. Biar ada nyambung di situ, biar ada penyelesaian. Karena kalian juga didukung sama zodiak yang sudah keluar, Sio yang sudah keluar. Kira-kira di situ ya untuk pemahamannya sobatnya. Semoga bisa dipahami. Oke ya, tetap ya intinya ataupun kesimpulan dari berita ataupun informasi yang sudah saya sampaikan semua ini ya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi tanggapi atau sikapi dengan bijak sobat. Apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, semua sahabat di channel Batin, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Kalian harus tetap semangat ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.